sebenarnya dokter itu melakukan medical check up, sebenarnya penyebabnya nggak bisa cuma satu. Makanya salah satu dokter yang luar biasa itu kan McKinsey organisasi konsultan yang terkenal. Mereka mengatakan ada 9 sebenarnya titik utama yang bisa jadi penyebab kenapa dikatakan sebuah organisasi itu kemudian menjadi sakit. Tapi ya memang salah satunya bisa jadi karena pimpinannya juga ikut menyebabkan kenapa jadi tambah sakit. Bisa juga karena nggak ada sistem sama sekali di organisasi itu, nggak ada sistemnya. Bisa juga karena orang-orang yang direkrut salah. Karena karakternya sejak awal masuknya udah salah, akhirnya kemudian menyebarkan racun kemana-mana. Bisa juga seperti itu. McKinsey itu pernah melakukan survei dan melakukan studi sampai dibikin semacam indeks, Organizational Health Index. Jadi pertama-tama kalau dia nggak punya jelas dalam hal arahnya, jadi seperti kayak anak ayam yang kehilangan induknya, wah semua sibuk tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Sebaliknya organisasi yang sehat adalah organisasi yang tujuannya jelas, visinya mau ngapain, apa yang dikerjakan itu jelas. Saya kasih contoh, saya terinspirasi banget dengan kisah Toms. Toms itu adalah sepatu. Yang bikin itu kan namanya adalah Blake Mioski. Jadi dia terinspirasi karena waktu jalan-jalan ke Argentina, ternyata di sana itu banyak anak nggak pakai sepatu. Dan pulang kemudian dia begitu terinspirasi dengan tabungan yang ada, dia bikin sepatu 250 pasang. Itu melandasi dalam waktu 6 tahun pertumbuhan mereka luar biasa. Dan semua karyawan yang masuk diberikan bahwa tujuan kita cuma satu, memberikan sepatu sebanyak-banyaknya supaya orang jangan sampai nggak pakai sepatu. Dan hampir 60 juta lebih sepatu akhirnya kemudian disumbangkan. Dan itu mereka nggak terlalu banyak menggunakan advertising, karena buat mereka adalah sayang banget duit yang kita pakai untuk advertising, kita pakai aja untuk membelikan sepatu buat anak-anak yang nggak punya sepatu. Dan karena orang merasa bahwa ini perusahaan yang jelas banget, karyawan bekerja dengan luar biasa, dan itu menjadi salah satu perusahaan yang sehat banget. Nah yang kedua ukurannya adalah orang-orang tidak mengalami ilusi kepintaran. Dan arti gini, organisasi yang bagus itu adalah organisasi di mana kau terus-menerus belajar. Kalau ilusi kepintaran itu, gue udah tahu, gue gak perlu belajar kok. Paling ngomongnya cuma itu aja. Kayak gini saya udah pernah dengar deh. Basi. Kayak begini mah, saya udah tahu dari dulu, saya udah berpengalaman. Anda aja belum kerja aja, saya udah mulai bekerja. Jadi makin lama makin sakit kondisinya. Orang nggak berinovasi, orang nggak kreatif, tapi orang nggak merasakan itu. Nah yang ketiga, pimpinannya MBA. Memilih aja, ya. Pimpinannya nggak punya dampak. Orang merasa gini loh, mau atasanku ada di kantor atau enggak, kayaknya nggak ada pengaruhnya deh. Aku akan tetap bekerja. Pokoknya atasan kalau dia mau sakit, mau hidup, mau mati, mau ada, nggak ada, dan sebagainya, terserah. Aku merasa aku nggak butuh atasanku. Yang lainnya adalah orang kerja, tapi nggak ada koordinasinya. Padahal sebenarnya urusan pekerjaan kita itu berurusan. Sehingga pada saat ketika ada masalah, bahkan ada kadang-kadang pekerjaan yang dikerjakan 2 orang sekaligus. Perasaan udah bekerjain. Iya, kenapa kamu kerjainnya? Atau dikelilingi sama orang-orang yang tidak mampu bekerja. Jadi nggak capable. Terus yang keenam adalah motivasinya itu low banget. Jadi orang datang ke kantor mirip banget seperti kalau kita nonton Dead Man Walking gitu. Iya, seperti orang kayak zombie. Datang ke kantor, mukanya itu nggak ada ekspresinya. Orang tidak merasa bahwa aku kerja itu ada greget-gregetnya, itu nggak ada gitu. Datangnya ya udah, kita benar-benar lihat ekspresi kayak monoton gitu. Kalau kita sebagai orang eksternal gitu masuk ke dalam organisasi, kita tidak merasakan bahwa organisasi itu ada kehidupan gitu. Dan yang berikutnya adalah lingkungan kerjanya itu nggak kondusif. Itu nanti gini, banyak intrik lah, banyak politik lah, orang nggak trust lah, benar-benar nggak kondusif banget gitu. Dan berikutnya adalah accountability. Orang saling lempar tanggung jawab. Kalau saya sering kali bercanda, itu kayak ilmu tai chi. Terima kerjaan, habis itu diserahkan. Kan ilmu tai chi. Ambil, dibalikin, dikasihkan ke yang lain, kan ilmu tai chi gitu. Yes. Dan itu yang terjadi, orang lempar tanggung jawab. Dan terakhir, nggak memikirkan eksternal. Jadi orang egois, nggak memikirkan luar, boro-boro memikirin customer. Yang penting kita selamat, yang penting kita untung. Terserah deh, customer ngomong apa, puas kagak puas, dan sebagainya. Lalu mau beli, nggak kamu beli, ya udah gitu. Masih ada customer yang lain yang mau aku membutuhkan. Berarti apa? Direction. Yang kedua adalah innovation. Yang ketiga itu berarti leadership. Yang keempat itu coordination. Yang kelima itu capability. Keenam itu adalah motivation. Ketujuh itu adalah work environment. Kedelapan itu ada accountability. Dan yang terakhir tadi, external orientation.
Kita ambil contoh aja, salah satu perusahaan contoh yang nggak sehat. Contoh misalnya Uber, belakangan itu dapat sorotan banyak banget. Jadi beberapa kasus diskriminasi sampai kemudian harus diawasi oleh FBI. Sampai karyawannya, namanya Susan Fowler, itu dapat diskriminasi sebagai wanita. Dan dikatakan di sana itu betul-betul diskriminasi gender itu terjadi. Dan sampai dia mengalami sexual harassment dari salah satu manajernya. Dan itu dilaporkan HRD-nya. HRD-nya sama sekali nggak merespon. Dan ketika dia membawakan ini dan ditanya kepada beberapa insinyur yang ada di situ, ternyata beberapa cewek di situ juga mengalami hal yang sama dan nggak ada respon apapun. Ternyata ketika digali-gali lagi, banyak persoalan seperti itu, situasinya jadi nggak nyaman, jadi nggak enak. Jadi itu loh contoh dampak dari situasi itu, kemudian berdampak kepada orang-orang yang mau bekerja di sana, kemudian menjadi sulit.